Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Agung Andrianto, Nailul Afia, Siti Nurbaiti, dan saya sendiri Nur Anita akan menjelaskan tentang peran dan klasifikasi klausa. Sebelum kita menjelaskan tentang peran dan klasifikasi klausa, yang perlu kita ketahui adalah pengertian klausa. Pengertian klausa adalah penggabungan kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Klausa biasanya dilengkapi dengan menggunakan objek, pelengkap, dan keterangan. Selanjutnya adalah klasifikasi klausa. Klasifikasi klausa yang pertama adalah berdasarkan strukturnya. Klasifikasi klausa berdasarkan strukturnya ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama klausa bebas dan yang kedua adalah klausa terikat. Klausa bebas adalah klausa yang berpotensi menjadi sebuah kalimat. Artinya, jika dalam penulisannya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca, maka klausa ini bisa menjadi kalimat biasa dalam sebuah kalimat inti dari kalimat tersebut. Kalimat tersebut adalah klausa bebas. Klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang tidak berpotensi menjadi kalimat walaupun dalam penulisannya diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda baca. Biasanya ia menjadi pelengkap sebuah kalimat. Contoh supaya kita sadar ketika ibu tidur dan dekat kantor kelurahan. Yang dua jenis klausa berdasarkan fungsinya. Klausa subjek. Klausa subjek adalah klausa yang berkedudukan sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Contohnya, ternyata ayah sedang membaca buku itu. B. Klausa objek. Klausa objek adalah klausa yang berkedudukan sebagai objek dalam sebuah kalimat. Contohnya, ibu sedang menyusun daftar belanjaan. Kemudian C. Klausa keterangan. Klausa keterangan adalah klausa yang berkedudukan sebagai keterangan dalam sebuah kalimat. Contohnya, karena sakit, Budi tidak pergi sekolah. Dan D. Klausa pelengkap. Klausa pelengkap adalah klausa yang berkedudukan sebagai pelengkap dalam sebuah kalimat. Contohnya, aku dianggap sudah mati. Yang ketiga, jenis klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya. A. Klausa lengkap. Klausa yang memiliki unsur subjek S dan predikat P. Jika subjeknya di awal disebut klausa lengkap susun biasa. Jika subjeknya berada di belakang predikat, maka disebut klausa lengkap susun balik inversi. Contohnya, kami sedang bekerja. Ibu memasak. Andi sekolah hari ini. B. Klausa tak lengkap. Klausa tak lengkap adalah klausa yang hanya memiliki unsur predikat P tanpa subjek. Contohnya, terpaksa berhenti dari pekerjaannya. Sudah pergi tadi siang. Sudah membuat kue. Jenis klausa berdasarkan kata negatifnya. 1. Klausa negatif. Klausa negatif adalah klausa yang memiliki kata negatif seperti tidak, bukan, jangan, dan lain sebagainya, sehingga predikatnya bersifat negatif. Yang kedua, klausa positif. Klausa positif adalah klausa yang tidak memiliki kata negatif sehingga predikatnya bersifat positif. Selanjutnya, pembagian klausa berdasarkan fungsi predikatnya. Pertama, klausa verbal. Klausa verbal merupakan klausa yang predikatnya berupa kata kerja. Yang kedua, klausa nominal klausa. Klausa nominal adalah klausa yang predikatnya berupa kata benda. Yang ketiga, klausa adjektival. Klausa adjektival adalah klausa yang disusun oleh kata sifat. Contohnya, cerdas sekali. Yang keempat, klausa preposisional. Klausa preposisional adalah klausa yang predikatnya adalah frasa dari kata depan atau preposisi. Dan yang terakhir adalah klausa numeral. Klausa numeral adalah klausa yang predikatnya berupa kata atau frasa numeralia, bilangan. Contohnya, 3 kali sehari atau 2 juta sebulan. Bagian D. Klausa preposisional. Klausa preposisional adalah klausa yang predikatnya berupa frasa
dari kata depan atau preposisi. Contoh, dari pasar malam atau menuju ke sekolah. Nah, bagian E, klausa numeral. Klausa numeral adalah klausa yang predikatnya berupa kata atau frasa numeralia atau yang biasa disebut dengan bilangan. Contohnya, 2 juta sebulan atau 3 kali sehari. Nah, selanjutnya ada peran klausa. Peran klausa di sini adalah sebagai satuan sintaksis yang berada di atas satuan frase dan di bawah satuan kalimat, berupa runtunan kata-kata yang berkonstruksi predikatif. Nah, yang terakhir ada jenis-jenis dari peranan klausa. Yang pertama ada penanggap, pelaku, pokok, ciri, sasaran, hasil, penggunaan, ukuran, alat, tempat, sumber, ada jangkauan, penyerta, waktu, dan yang terakhir asal. Sekian, terima kasih.